Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video tutorial pembelajaran pada kali ini. Kita akan bahas mengenai audit plan, audit program, audit prosedur, dan audit teknik. Nah, kita akan bahas pada mata kuliah auditing 1 di Universitas Pamulang, dan dengan saya sendiri yaitu Nafisa sebagai salah satu dosen pengampu untuk auditing 1 di Universitas Pamulang tentunya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai perencanaan pemeriksaan atau audit plan. Apa sih perencanaan pemeriksaan? Jadi perencanaan pemeriksaan itu adalah pekerjaan pertama yang meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan oleh auditor itu sendiri. Isinya apa aja? Yang pertama hal-hal mengenai klien, yang kedua hal-hal yang mempengaruhi klien, dan yang ketiga adalah rencana kerja auditor atau time schedule. Nah, di sini kita akan memberikan contoh dari audit plan itu sendiri. Berikut contohnya. Yang pertama tadi kan hal-hal yang mengenai klien nih. Nah, isinya apa aja? Di dalamnya ada nama perusahaan, bidang usahanya seperti apa, bentuk usahanya bagaimana, modalnya berapa, lalu struktur organisasinya bagaimana, serta status hukumnya seperti apa ya. Ada SIUP dan TDP serta NPWP. Nah, yang kedua tadi poinnya hal-hal yang mempengaruhi klien. Di sini kita berikan contoh yaitu ada kenaikan tarif PPh badan. Nah, itu pasti akan mempengaruhi sangat kepada klien. Nah, poin ketiga, rencana audit atau time schedule. Jangan lupa lihat di sini bahwa di tempat dengan tanggal pemeriksaannya. Jadi harus jelas ya, dan durasi dari pemeriksaan tersebut itu berapa lama membutuhkan waktunya. Lalu untuk agenda audit itu adalah pemeriksaannya apa aja. Dan yang ketiga ada auditi dan auditornya siapa aja ditulis di situ. Jangan lupa di akhir diberikan tanda tangan reviewer dan penyetujunya. Oke, next kita akan bahas mengenai audit program. Apa sih audit program itu sendiri? Nah, audit program itu adalah kegiatan sebelum memulai pemeriksaan dengan cara mengumpulkan prosedur-prosedur audit yang akan dijalankan oleh auditor itu sendiri yang dituangkan secara tertulis. Isi audit program itu apa aja? Yang pertama tujuan pemeriksaan, yang kedua prosedur audit yang akan dijalankan, dan yang ketiga kesimpulan pemeriksaan. Nah, biasanya prosedur auditnya apa aja nih? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama, prosedur audit awal biasanya ngusut saldo awal dari perusahaan itu sendiri, dan bisa juga mengecek atau pengendalian internal di perusahaan tersebut sudah baik atau belum dengan cara ICQ atau internal control question yang biasa dibuat oleh auditor. Nah, yang kedua, prosedur analitik. Prosedur analitik ini lebih kepada perhitungan rasio-rasio perusahaannya seperti apa agar terlihat kinerja perusahaannya bagaimana. Nah, yang ketiga yaitu pengujian transaksi secara rinci. Jadi transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaannya itu sudah benar atau belum, menyimpang atau tidak, lalu ada bukti transaksinya atau enggak, diinput ke dalam jurnalnya sudah benar atau tidak, seperti itu. Dan debit kreditnya benar atau enggak. Nah, yang keempat pengujian akun rinci. Ini lebih kepada saldonya. Saldonya yang diinput sudah benar atau belum, sesuai dengan bukti atau belum. Nah, di sini matematisnya atau perhitungannya udah benar atau belum. Nah, yang terakhir adalah verifikasi penyajian dan pelaporan. Itu lebih kepada pelaporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Berikutnya adalah audit prosedur dan audit teknik. Nah, apa itu audit prosedur? Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanaan pemeriksaannya agar tidak melakukan penyimpangan dan bekerja secara efektif dan efisien. Contohnya gini, misalkan mau memeriksa kas. Nah, caranya itu gimana sih dalam pemeriksaan kas? Stepnya tuh seperti apa? Misalkan cashcon tuh bagaimana? Jadi lebih kepada cara-caranya. Kemudian untuk audit teknik adalah cara memperoleh bukti-bukti untuk mendukung dari pendapat auditor pada laporan akhir audit. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, di sini auditor itu tentunya akan memberikan pendapat. Nah, cara-caranya mendapatkan bukti apa aja nih? Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa aja tekniknya. Yang pertama itu bisa jadi konfirmasi.
yang kedua observasi, dan yang ketiga inspeksi dan lain sebagainya. Konfirmasi itu contohnya konfirmasi piutang, konfirmasi utang, dan untuk observasi biasanya terjun ke lapangan seperti stok opnam. Itu biasanya sih seperti misteri gas dan lain sebagainya. Nah, demikian pembahasan kita mengenai audit plan, audit program, audit prosedur, dan audit teknik. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dalam auditing 1 dengan saya sendiri, yaitu Nafisa. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga bisa diserap oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.